Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat perdana Pilpres 2024 pada Selasa 12 Desember 2023 mendatang. Mengenai format debat, KPU menegaskan akan menyediakan sesi untuk para capres, cawapres saling menanggapi paparan visi dan misi. Tapi apakah saling menyanggah seperti format lalu juga masih bisa diakomodasi? Ya, dari segi teknis pembicaraan dalam perdebatan tentu ada kesempatan untuk menyampaikan visi misinya apa sih dalam durasi waktu tertentu. Kemudian berdasarkan visi misi itu akan diajukan sejumlah pertanyaan pendalaman. Dan ada saatnya juga kemudian namanya debat. Pasangan calon yang lain, apakah calon presiden, calon wakil presiden, dikasih kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap standing positionnya, katakanlah si A menyatakan begini, si B dan si C diberi kesempatan untuk menanggapi itu. Karena apa? Ini kan dalam rangka untuk menegaskan kepada pemilih bahwa sikap atau posisi kami dalam isu ini, tema ini, topik ini posisi kami. Itu penting. Namun soal format lalu lintas debat, tim kampanye nasional Prabowo Gibran mempunyai usulan lain. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo mengusulkan tidak ada sesi saling menyanggah antara pasangan capres-cawapres. Memang ada usulan dari kita agar debatnya tidak menjadi saling sanggah. Karena itu sesi saling sanggahnya kalau bisa dikurangi atau dihilangkan. Kata Derajat Wibowo, Rabu 6 Desember 2023, seperti dikutip dari kompas.com. Usulan TKN Prabowo Gibran ini direspon tim pasangan capres-cawapres lainnya. Timnas Anies Muhaimin justru meminta waktu sanggah menyanggah tidak dikurangi, bahkan harus diberikan waktu yang cukup. Alasannya agar publik bisa mengetahui mendalam gagasan para capres-cawapres. Tapi kalau soal waktu, kami memang sangat berharap untuk bisa diberikan waktu yang cukup untuk bisa saling sanggah. Jangan sampai nanti ternyata saling sanggahnya bisa cuma sekali atau cuma beberapa segmen gitu ya. Nah itu yang kami inginkan untuk bisa diberikan waktu yang cukup. Sehingga rakyat juga, warga yang nonton semua bisa mendapatkan bahan yang cukup juga. Bisa menyimpulkan dari suatu hal yang memang banyak juga yang disampaikan. Karena kalau sedikit-sedikit kan akhirnya nantinya malah merasa kurang ya dan penonton. TPN Ganjar Mahfud menganggap penting ada sanggah menyanggah untuk menunjukkan kemampuan para capres-cawapres mempertahankan gagasan dan rencananya untuk Indonesia ke depan. Yang terkait soal sanggah menyanggah dalam konteks ini penting sebagai calon pemimpin bagaimana dia punya kemampuan mempertahankan apa yang dia yakini, kemampuan mempertahankan apa yang sudah direncanakan. Nah, saling sanggah inilah yang sebenarnya masyarakat akan disajikan bagaimana keterampilan, kemampuan calon presiden dan wapres mempertahankan apa yang sudah direncanakan oleh dia. Kita tidak mau memiliki pimpinan yang nantinya mempertahankan rencana programnya saja tidak memiliki keterampilan. Nah, itu merugikan kita semua. Apapun format debat, sejumlah capres dan cawapres menyatakan sudah siap mengikuti debat perdana Pilpres 2024 12 Desember mendatang. Saya pernah beberapa kali, satu pernah jadi moderator, dua pernah mempersiapkan calon untuk ikut debat, ketiga sekarang saya mau ikut debat. Jadi saya dapat turun takdir dan dapat pengalaman cukup lengkap lah urusannya. Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas? Udah simulasi juga. Ya. Apa ada bersama KPU Mas? Nanti ada. Silakan diatur debatnya dengan baik. Silakan nanti kewenangan mereka yang ngatur. Kami siap main dengan cara apapun. Dalam debat perdana Selasa nanti, para capres-cawapres bakal membahas tema hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, pemerintahan, dan penguatan demokrasi. Tim Liputan Kompas TV. Menjelang debat perdana Pilpres 12 Desember mendatang, berbagai usulan terkait format debat menjadi polemik. Bagaimana format debat ideal untuk masing-masing tim Capres-Cawapres dan bagaimana strategi Capres-Cawapres memaksimalkan debat. Kita akan berdiskusi dengan para perwakilan tim Capres-Cawapres. Ada asisten pelatih Timnas Anies Muhaimin yang juga Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Ada juga juru bicara TKN Prabowo Gibran Wihadi Wiyanto dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Tama S. Langkun. Selamat malam Bapak-Bapak semua.
Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Pak Wiyadi, saya pertama ke Pak Wiyadi dulu. Kenapa ada usulan soal debat tidak saling sanggah? Bahkan pernyataannya tadi Pak Derajat Wibowo waktunya dikurangi atau kalau bisa dihilangkan. Jadi begini, itu adalah merupakan usulan daripada pribadi Pak Derajat Wibowo sebagai anggota Dewan Pakar. Oke. Tetapi bukan usulan resmi TPN. Sikap TPN TKN. gimana? TKN. Oh, Ya. sikap TKN Bukan gimana? Kalau usulan TKN tidak ada membatasi mengenai masalah hal yang meminta kepada KPU untuk membuat format-format yang dikatakan seperti itu. Jadi saya kira kalau kita bicara sanggahan, kemudian kita bicara itu adalah debat, ya itu adalah sesuatu hal yang memang kita akan ikuti apa yang akan ditetapkan oleh KPU. Dan kita lihat juga bahwa dalam debat itu kan ada panelis. Tentunya panelis itu kan justru akan memperdalam apa yang menjadi program-program kerja ya, daripada pasangan. Oke. Dan tentunya kesempatan itu akan juga bisa diberikan kepada calon pasangan yang lain. Jadi saya kira format apapun kita sudah mempersiapkan itu dan kita tidak pernah meminta secara resmi. Itu kan hanya pernyataan pribadi saja. Saya kira itu perlu saya klarifikasi dalam hal ini. Ya, artinya TKN Prabowo Gibran tidak pernah ada usulan untuk mengurangi atau menghilangkan sesi saling sanggah di debat Capres-Cawapres ya. Saya ingin mengkonfirmasi. Secara resmi ya, secara resmi. Oke, Pak Jazilul, kalau dari tim Anies Mohaimin, tim Amin, gimana nih soal saling sanggah? Perlu ditambahkah? Tadi kan dari informasi sebelum yang kita diskusi ini menyatakan bahwa harus ada dan waktunya cukup. Maksudnya waktu ditambah nih untuk saling sanggah? Ya, acara debat Pilpres saya pikir bukan kali ini saja. Ya. Sudah beberapa periode sebelumnya dan itu sudah ada contoh-contoh. Saya pikir itu sudah bisa dilanjutkan tradisi debat yang selama ini. Yang namanya debat pasti ada pokok pikiran, visi misi, ada argumen, ada saling sanggah. Makanya saya sampaikan ini bukan khutbah tapi debat. Kalau khutbah Jumat itu orang menyampaikan pesan-pesan saja tanpa ada pendalaman. Nah, kalau ini semuanya yang namanya debat pasti berbantah-bantah menggunakan moderator dan panelis. Namun sekali lagi dari pasangan Anies Gus Muhaimin ini memasrahkan sepenuhnya kepada KPU untuk menyelenggarakan debat karena itu mandatnya ada di KPU. Tapi ingat, debat yang bermutu, debat yang berkualitas. Biasanya itu ada di tangan pertanyaan yang akan disampaikan panelis dan sanggahan. Makanya kami mohon moderator dan panelisnya jangan diatur-atur, biarlah KPU yang mengatur. Jangan juga dibocor-bocorkan supaya tidak ada intervensi dari masing-masing paslon. Nah, kita lihat track record yang ada. Kalau untuk pasangan Amin, debat itu sesuatu yang biasa sudah. Dan masyarakat sudah tahu. Kemarin kan sempat jadi polemik ketika debat Cawapres itu diisukan ditiadakan. Inginnya seperti debat pada pemilu-pemilu yang sudah atau sudah berlalu. Kalau menurut Anda Pak Jazilul, apakah debat tahun 2019 itu sudah ideal untuk diadopsi lagi di 2024 atau perlu disempurnakan? Saya pikir soal ideal dan tidak ideal semua kembali pada publik. Tetapi apa yang sudah dilakukan menurut standar debat itu sudah cukup. Tapi yang perlu saya ingatkan sekali lagi agar moderator, panelis itu betul-betul KPU memilih orang-orang yang independen sekaligus cerdas. Jangan kemudian debatnya itu debat yang umum-umum saja. Pertanyaan-pertanyaan yang masyarakat sudah tahu. Menurut saya yang lebih menukik. Makanya cari orang-orang atau panelis yang memang pikirannya kritis. Baik. Tadi sudah disampaikan juga. Mas Tama, kalau tadi Pak Jazilul menyatakan debat ya memang saling sanggah. Nah, kalau Anda dari TPN Ganjar Mahfud, debat idealnya bagaimana? Setuju dengan yang disampaikan Pak Jazilul ya. Artinya memang tetap harus ada saling sanggah, Mbak Cindy. Dan memang di pembicaraan terakhir, di rapat terakhir pun juga
saya terinformasi dari rekan-rekan yang hadir di KPU memang tetap ada akan saling sanggah. Jadi memang itu tetap ada dan mudah-mudahan itu tidak berubah pada pembahasan selanjutnya. Jadi memang ini tetap yang sesuatu yang kita harapkan karena dalam konteks perdebatan ini menjadi sangat penting begitu karena publik tentu sudah melihat rekam jejak masing-masing paslon, publik juga sudah membaca apa isi dari visi misi masing-masing paslon, publik juga udah tahu apa yang kemudian disampaikan oleh para juru bicaranya. Tetapi tentu publik juga harus menyaksikan secara langsung ketika yang namanya visi misi yang mereka sampaikan itu diuji di ruang publik dan saling menguji di antara mereka itu juga menjadi penting. Jadi kita juga tahu siapa yang kita pilih. Nah ini yang menurut saya penting dan tidak boleh dihilangkan. Jadi ini akan ada pembahasan selanjutnya dan mudah-mudahan pesan saya tetap tidak berubah dan kita tetap merujuk bahwa ketika ada perdebatan itu harus ada saling sanggah di antara mereka. Oke, kalau tadi bahasanya Pak Jazilul ini debat bukan khutbah. Bagaimana kalau menurut Anda Mas Tama supaya debat ini tidak hanya sebagai formalitas, hanya satu arah saja? Ya, betul. Ya setuju. Tadi makanya kemudian kalau kita bicara soal alur debat di pembicaraan terakhir, itu kan juga dia sebutkan bahwa ada tahapan pendalaman visi misi, ada kemudian selain ada tahapan pendalaman visi misi, itu juga ada tanya jawab dan sanggahan. Nah itu ada 2 sesi di poin keempat, poin kelima itu isinya tanya jawab dan sanggahan. Nah itu juga sudah dituangkan dalam rapat terakhir. Jadi memang itu menjadi penting. Nah ke depan tentu saja hal-hal yang sifatnya seperti follow up question itu juga menjadi penting. Jadi ada pertanyaan lanjutan ketika kemudian ada statement yang disampaikan, ada sanggahan yang disampaikan, sehingga apa yang disampaikan bukan cuma tadi betul, kalau kemudian menggunakan frasa khutbah itu kemudian kita bisa juga dengar dari publik, tahu dari publik. Nah, tapi kemudian kalau bicara soal debat yang saling mendalami, ada follow up question di sana itu menjadi penting. Baik. Karena kalau cuma sekedar statement yang disiapkan tanpa ada perkembangan dan diuji dengan hal-hal yang sifatnya faktual, tentu saja visi misi itu kan kehilangan makna, Mbak Siti. Oke, baik, ini kurang beberapa hari lagi menjelang debat perdana untuk Pilpres 2024 ini. Sudah siap dengan strateginya, Pak Wihadi? Saya kira kita sudah siap karena bagaimanapun juga Pak Prabowo ini kan sudah berpengalaman debat presiden. Kan bukan hanya kali ini saja. Jadi mohon maaf kalau yang namanya calon-calon yang lain mungkin belum pernah debat presiden kan. Nah Pak Prabowo ini udah berkali-kali debat presiden. Jadi saya kira tidak ada masalah yang Kalau Gibran gimana? Karena kan dia paling muda nih Pak Wihadi. Ya kalau Gibran kan juga pernah debat juga waktu jadi wali kota, walaupun tidak dengan presiden, sama dengan mungkin dengan Pak Anies dan selama dengan Pak ini. Tapi saya kira ini sesuatu hal yang bukan menjadi masalah yang harus kita permasalahkan bahwa kita akan merubah atau apa, tidak ada. Bahwa kita di sini bahwa apa yang ditentukan oleh KPU, apa yang menjadi arahan daripada KPU itu kita sudah langsung kita akan siapkan dengan matang. Karena bagaimanapun juga kita ini tim TKN itu memang sudah mempersiapkan apa yang menjadi materi-materi debat yang harus dipersiapkan nanti pada hari Selasa. Dan saya kira kita ini setuju aja karena bagaimanapun juga bagaimana dulu debatnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, bagaimana 2014, 2019 itu ada suatu pengalaman yang memang debat dan saling challenge pada saat itu. Tapi diingat bahwa itu tadi bahwa saling sanggah ini karena ini bertiga jangan sampai ini menjadi debat kusir. Nah inilah yang namanya panelis, yang namanya moderator, bagaimana bisa melihat ini sudah mengarah kepada apakah menjadi suatu debat yang hanya menjadi debat kusir yang tidak menjadi sesuatu hal yang mendidik. Nah ini adalah suatu tugas kita bersama, tugas daripada moderator, tugas daripada panelis. Jadi saya kira apapun persiapannya kita sudah lebih siap kita dalam hal ini karena Pak Prabowo waktu 2009 dengan Bu Mega juga sudah dengan Pak Wihadi, tapi Gibran juga bilang ada simulasi-simulasi ini untuk menghadapi debat nanti. Seperti apa sih yang dilakukan untuk persiapan simulasi itu? Ya kita kan bagaimanapun juga apa yang sudah pernah disampaikan Pak Prabowo itu bahwa pada saat kemarin dengan debat-debat tentunya kita sudah melakukan adanya suatu simulasi. Tentu dalam hal ini adalah pertanyaan-pertanyaan, kemungkinan pertanyaan tentunya adalah sesuatu hal yang lumrah. Kita seperti kita kalau ujian lah. Kalau ujian kan kita mesti harus tahu di kisi-kisinya seperti apa. Terus kemudian kita mesti harus melihat arahnya suatu permasalahan sekarang ini masalah
politik seperti apa, permasalahan hukum seperti apa. Nah, ini kan ada suatu simulasi. Jadi sama pada saat kalau kita mau ujian master, mau ujian doktor, kan kita mesti harus ada yang namanya apa nih simulasi yang dilakukan. Ya itu kan sesuatu hal yang biasa, persiapan yang memang disiapkan dalam suatu debat yang akan dilakukan nanti pada saat hari Selasa. Baik. Jadi saya kira itu bukan sesuatu hal yang mesti harus dipermasalahkan. Simulasi kan boleh-boleh aja gitu. Ya. Itu untuk persiapan strategi juga ya untuk menghadapi debat perdana di 12 Desember nanti. KPU juga tidak melarang ada diskusi antara Capres-Cawapres untuk saling bantu saat debat nanti. Kalau dari tim Amin, apakah nanti Muhaimin Iskandar akan diberi kesempatan bicara sendiri lebih banyak atau Anies akan memberikan bantuan nih, Pak Jazilul? Untuk pasangan Anies Gus Muhaimin, menurut saya karena ini berasal dari dua-dua aktivis, untuk jadi ketua BEM aja udah debat. Debat-debat publik itu sudah biasa. Cuman ini memang debat calon presiden dan wakil presiden. Debat tertinggi di Republik ini. Tentu tidak usah khawatir debat kusir atau debat apa. Ini debat calon presiden pasti diikuti oleh orang-orang yang top. KPU penyelenggaranya, moderator yang mengatur pasti dipilih orang yang top, bukan orang ecek-ecek. Nah, untuk pasangan Amin, kali ini pasangan yang kompak dan solid mengusung duit tunggal, saya yakin pikiran-pikirannya akan sama. Soal di situ saling membantu, saling diskusi, memang sudah terbiasa kami untuk itu. Karena apa? Karena pasangan Amin itu pasangan yang setara. Setara umur, setara dari sisi karir, bukan dadakan, bukan juga instan. Ini memang pemimpin sejak mahasiswa sampai hari ini gitu. Baik. Dan Pak Anies selalu menang. Jarang nggak pernah kalah. Jadi pede ini nanti debat perdana nih. Pasti karena debat ini. Mas Tama. Menurut Amin ini momen untuk menyampaikan pesan yang kuat ke publik. Nah, tuh rivalnya sudah sangat siap nanti Pak Widadi. Tadi saya tanyakan, saya juga ke Mas Tama dulu soal ini. Menghadapi debat berikutnya, saling bantu atau saling mengisi antara Ganjar Mahfud? Ya, kalau kita lihat paslon yang kami punya itu adalah pasangan yang komplit, Mbak Cindy. Jadi satu-satunya kepala daerah yang selesai. Bukan dia berhenti karena masalah perubahan regulasi, dia full menjalani masa jabatan sebagai kepala daerah dan kemudian pengalaman sebagai anggota legislatif, dan yang satunya dia ada posisi sebagai Menko Polhukam, pernah menjadi ketua MK dan pernah juga jadi anggota legislatif. Jadi menurut saya ini pasangan paling paripurna. Jadi kalau bicara soal perdebatan itu sebetulnya bicara soal keseharian mereka. Mereka siap debat dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dan tidak akan mungkin lari daripada pertempuran. Ini yang kemudian paslon kami miliki. Jadi tentu saja kita juga berada dalam posisi yang sangat-sangat optimis. Meskipun demikian, tentu saja Mbak Cindy dan rekan-rekan yang lainnya, sebagai paslon tentu kedua paslon kami juga orang-orang yang tetap menerima masukan dari masyarakat, input dari publik, karena dari sanalah kemudian harapan itu mengalir kepada paslon kami. Baik, pasangan calon nomor urut 1 setara, nomor urut 2 pengalaman, nomor urut 3 lengkap, komplit, semua masing-masing punya jargon dan punya optimisme untuk bisa unggul dalam debat perdana 12 Desember 2023. Kan ini kurang beberapa hari lagi. Apakah dari masing-masing tim saya sudah mendapatkan rilis secara resmi dari KPU format debat pada debat perdana nanti, Pak Jazilul? Setahu saya sudah dalam kisi-kisi, tetapi kan format itu hanya menyangkut format sudah. Jadi 5 kali debat, debat capres 3 kali dan cawapres 2 kali. Nah, menurut yang tadi soal teknis yang seperti saya sampaikan tadi, kita berikan kepercayaan kepada KPU secara independen untuk mengatur debat yang bermutu. Jangan ada giring-menggiring, gitu aja. Baik, kalau dari Pak Wiyadi? Ya, kalau mengenai teknis daripada format itu belum, tetapi kalau mengenai masalah jadwal dan jadwal yang jadwal debat itu sudah ada yang seperti disampaikan oleh Mas Jazilul. Jadi saya kira apapun yang menjadi keputusan KPU saya kira
Salah, saya katakan dari awal kan seperti itu. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang bukan harus dipermasalahkan. Kita sudah siap dengan format apapun yang ditetapkan KPU. Mas Tama. Ya, tentu tadi ya, kalau untuk yang sifatnya umum, kemudian dia substansi, memang sudah diputuskan dan kita juga sudah tahu seperti apa formatnya. Namun memang yang usulan teknis masih harus diskusi lagi. Seingat saya masih harus ada pertemuan lagi untuk bicara soal teknis. Tapi Mbak Cindy, apapun itu tentu kami dalam posisi yang siap, kita serahkan semuanya kepada KPU, dan yang paling penting adalah momen debat ini dimaksimalkan sebaik-baiknya untuk menyampaikan gagasan mereka kepada masyarakat. Oke, baik, semua sudah siap, semua optimistis nanti menghadapi debat perdana Pilpres 2024 di tanggal 12 Desember 2023. Masyarakat tentu ingin mendengar apa yang menjadi ide dan gagasan dari calon pemimpin Indonesia kelak. Terima kasih Pak Jazilul, terima kasih Pak Wiyadi, terima kasih juga Mas Tama. Oke, sama-sama.